Munculnya drone night vision milik Hizbullah menjadi sorotan baru dalam konflik di Lebanon Selatan. Teknologi ini memperkuat kemampuan operasi malam Hizbullah di medan tempur. Sejumlah video memperlihatkan penggunaan drone FPV dengan teknologi night vision yang diklaim milik Hizbullah. Rekaman menunjukkan kemampuan pemantauan dan penargetan pada malam hari di area perbatasan Lebanon Israel. Drone FPV dikenal mampu bergerak cepat dan diarahkan langsung ke target secara real time. Dalam salah satu unggahan muncul peringatan dari Hizbullah yang menyebutkan larangan aktivitas pergerakan malam hari. Hal ini menjadi sinyal meningkatnya kontrol keamanan di wilayah yang dipengaruhi oleh Hizbullah. Kemunculan drone night vision milik Hizbullah ini menandai perkembangan baru teknologi udara tanpa awak dalam konflik kawasan. Pemirsa, drone militer Hizbullah terus meluluh lantahkan pertahanan militer Israel di perbatasan Lebanon. Setelah menargetkan tank dan peralatan militer, kini drone Hizbullah menargetkan rumah warga Israel. Sebuah drone kamikaze diluncurkan militer Hizbullah dan menghantam sebuah rumah di pemukiman Metula, Israel Utara dekat perbatasan Lebanon. Media Israel menyebut drone tersebut mengenai atap rumah dan memicu kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam serangan Hizbullah ini. Sementara itu, militer Hizbullah juga merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukan mereka menargetkan sebuah tank Merkava Israel di kota Taibeh, Lebanon Selatan. Rekaman tersebut memperlihatkan drone sebelumnya memverifikasi dengan mencocokkan tata letak bangunan menggunakan citra satelit hingga akhirnya berhasil menghantam tank Israel. Rilisan rekaman terbaru, drone Hizbullah berhasil menghantam markas komando baru Brigade Lapis Baja KE-401 milik militer Israel di Lebanon Selatan. Kolonel Meir Biderman, Komando Brigade Lapis Baja KE-401 Israel mengalami luka serius akibat serangan ini. Menurut IDF, Biderman mengalami cedera kepala serius dan untuk sementara digantikan oleh kepala staf brigadenya. Serangan ini menjadi salah satu yang paling signifikan dalam eskalasi serangan drone Hizbullah belakangan ini. Keberhasilan drone Hizbullah yang menghancurkan titik-titik militer Israel juga terjadi di wilayah Al-Bayada, Lebanon Selatan. Dalam sebuah rekaman yang dirilis, drone serang Ababil serta EPV berhasil menghancurkan pangkalan serta tank militer Israel. Israel mengakui adanya serangan drone Hizbullah terhadap pangkalan militernya di Al-Bayada. Israel mengklaim dari serangan-serangan tersebut sebagian drone berhasil dicegat. Militer Israel melancarkan serangkaian serangan pada hari Selasa yang menargetkan berbagai wilayah di Nabatiyah, Lebanon Selatan. Serangan terjadi seiring dengan terus meningkatnya pertempuran antara Hizbullah dan Israel. Rekaman video menunjukkan ledakan dan kepulan asap tebal yang membumbung di atas Nabatiyah dan kota-kota sekitarnya setelah serangan tersebut. Media Lebanon melaporkan 14 serangan udara Israel di kota Yohmor al-Sakif menghancurkan puluhan rumah. Serangan tambahan dilaporkan menghantam kota Zotar al-Sharqiyah di mana 2 orang tewas. Serangan udara juga dilaporkan terjadi di kota Arnon, Habush, Fartebnit, Wartaria al-Riz, Zabadin, dan Nabatiyah al-Fuka. Menurut laporan Lebanon, serangan Israel meningkat dengan serangan udara dan penembakan artileri terus-menerus yang mempengaruhi sebagian besar kota di daerah tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pasukan Israel memperluas operasi darat di Lebanon. Israel juga akan merebut wilayah strategis seiring dengan meningkatnya pertempuran di sepanjang perbatasan. ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח
הוא תופס שטחים שולטים, אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקיימים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משבחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם. Pasukan Amerika Serikat menyerang kapal Iran dan beberapa lokasi peluncuran rudal di Iran. Pasca serangan Amerika Serikat ke Iran, sistem pertahanan udara Iran di wilayah Provinsi Qom sedang dalam status siaga tinggi. Pasukan Amerika Serikat menyerang Iran. Kali ini target AS menyerang kapal Iran dan beberapa lokasi peluncuran rudal di Iran. Sejumlah media asing melaporkan pasukan AS menyerang beberapa lokasi di Iran Selatan. Juru bicara militer AS mengklaim serangan ini sebagai pembelaan diri. Target salah satunya adalah Bandar Abbas, lokasi kapal-kapal Iran yang mencoba memasang ranjau. Bandar Abbas berada di Iran Selatan, dekat dengan Selat Hormuz. Pasca serangan AS ke Iran, sistem pertahanan udara Iran di wilayah Provinsi Qom sedang dalam status siaga tinggi. Pengerahan sistem pertahanan udara jarak jauh untuk melindungi fasilitas nuklir strategis Fordow di daerah tersebut diaktifkan. Meletusnya perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, seluruh sekolah di Iran tutup demi keselamatan anak-anak. Namun pendidikan tetap berlanjut melalui daring atau online. Pecahnya perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat seluruh sekolahan di Iran tutup demi keselamatan anak-anak. Untuk melanjutkan pendidikan, sejumlah sekolah di Iran melanjutkan belajar mengajar menggunakan daring atau online. Perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel hampir mengancam pendidikan anak-anak, namun pemerintah Iran terus melakukan terobosan agar proses belajar mengajar terus dilakukan. Sebelumnya Iran dikejutkan dengan serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Pada 28 Februari lalu, ke sekolahan di kota Mina, Iran yang menewaskan 155 siswa dan 26 guru. Namun Amerika Serikat dengan tegas tidak bertanggung jawab atas serangan tersebut yang menimbulkan kecaman dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Amerika Serikat dari pembicaraan damai dengan Iran. Sejumlah pejabat pertahanan Israel mengatakan sikap Trump kepada Netanyahu itu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang. Upaya damai Amerika Serikat dengan Iran belum juga menemukan kesepakatan. Dalam upaya perundingan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari pembicaraan damai dengan Iran. New York Times menyebut sikap Trump kepada Netanyahu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang setelah serangan gabungan Amerika Serikat Israel gagal menghancurkan Republik Islam Iran. Menurut para pejabat Israel kepada New York Times, Trump nyaris sepenuhnya mengeluarkan Netanyahu dari pembicaraan gencatan senjata dengan Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel bebas menyerang negara musuh termasuk Iran dan Lebanon. Hal itu diungkap melalui akun media sosial Netanyahu setelah melakukan panggilan dengan Trump pada Minggu.
Diketahui Amerika Serikat dengan Iran sudah melakukan upaya mediasi beberapa kali. Salah satunya di Pakistan, namun mediasi tersebut belum menemui kesepakatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Ia mendesak kedua pihak untuk mengakhiri perang. 探索通过谈判解决问题，受到地区国家和国际社会的欢迎。中方始终认为，对话谈判才是正道，武力解决没有出路。对话的大门既然打开，就不应当再次关上，应当稳住局势的缓和势头，坚持政治解决的大方向，通过对话协商达成兼顾各方关切的解决方案。 尽快重开航道，回应国际社会的呼声，共同维护全球产供链的稳定畅通，尽快达成全面持久停火，推动中东海湾局势早日恢复和平稳定。 Delegasi tingkat tinggi Iran dipimpin juru bicara parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, serta Direktur Bank Sentral Iran Abdul Nasser Hemati tiba di Doha, Qatar. Delegasi Iran dikabarkan akan membahas pencairan aset Iran yang dibekukan. Dikutip dari kantor berita Iran Fars, Washington setuju untuk melepas sebagian aset Iran di luar negeri yang dibekukan karena sanksi internasional. Usai dari Doha, delegasi Iran dikabarkan akan bertemu PBB. Israel kembali melanggar perjanjian gencatan senjata. Serangan udara dilancarkan militer Israel ke wilayah Al-Maghazi, Gaza bagian tengah. 9 orang dilaporkan tewas termasuk anak-anak. Seorang ayah warga Al-Maghazi jalur Gaza Tengah ini tak kuasa menahan tangis. Ia tak berhenti meraung hingga harus tenangkan keluarganya. Bagaimana tidak, anaknya tewas akibat serangan udara yang dilakukan pasukan Zionis Israel. Sang anak ditemukan sudah tidak bernyawa dan tertimbun puing-puing bangunan. Selasa siang waktu setempat, serangan udara Israel kembali menghantam wilayah jalur Gaza. Serangan paling parah menghantam area Al-Maghazi. Dalam satu kali serangan, 5 orang tewas seketika, salah satunya anak-anak. Sementara puluhan lainnya terluka parah. Sejak Oktober 2025, gencatan senjata telah berlangsung di jalur Gaza. Namun selama itu pula, Israel kerap menyerang wilayah Gaza. Di tengah gencatan senjata, Israel membombardir kota Gaza bagian barat. Serangan yang dilakukan di malam Idul Adha tersebut menewaskan 9 warga Gaza. Warga Gaza berlarian dan mencoba menyelamatkan diri setelah sejumlah ledakan menghantam apartemen dan perumahan di Al-Rimal bagian barat kota Gaza. Serangan ini terjadi saat warga Gaza bersiap merayakan Idul Adha yang jatuh pada keesokan harinya. Israel beralasan serangan ini menargetkan komandan baru Hamas, Muhammad Odeh. Israel juga menyerang rumah hingga toko-toko di kawasan Al-Rimal. Banyak warga yang sedang berbelanja baju baru, makanan hingga persiapan kurban untuk Idul Adha kaget atas serangan ini. Kepanikan massal pun terjadi di Gaza bagian barat. Serangan ini menghancurkan area komersial padat di kota Al-Rimal. Berdasarkan data dari Gaza Civil Defense, serangan Israel menewaskan setidaknya 9 warga. Sementara korban luka mencapai lebih dari 20 orang. Kekejian Israel terang-terangan menargetkan anak-anak, bahkan bayi.
Bahkan Menteri Ekstremis Israel Yitzhak Wasserlauf menganjurkan kekerasan terhadap bayi-bayi tak berdosa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tangis perpisahan seorang ayah menyayat di lantai rumah sakit. Seharusnya hari ini putrinya Mena Nabil Abu Labda mengenakan baju baru yang dibelinya bersama sang ayah untuk merayakan Idul Adha. Namun bocah perempuan 6 tahun ini justru berakhir mengenakan kain kafan meninggal akibat tenda mereka di Khan Yunis, Gaza, Palestina diserang Israel. Lengan kirinya yang patah akibat serangan Israel sebelumnya bahkan belum sempat diobati, hanya terbalut perban. Muhammad Al-Khatib, bayi laki-laki malang berusia 1 bulan ini selamat, namun ia harus kehilangan kaki kirinya di usia mungilnya, terpaksa diamputasi. Senin siang ia tengah disusui oleh ibunya dalam tenda di Khan Yunis. Namun kasih sayang sang ibu direnggut oleh serangan udara Israel hingga ibunya meninggal dunia. Senin siang suasana Khan Yunis berubah mencekam saat Israel menyerang tenda pengungsian. Ambulans terus mengangkut korban anak-anak. Serangan udara Israel sengaja menargetkan anak-anak di tenda pengungsian Al-Mawasi Khan Yunis. Serangan ini menewaskan 5 anak dan sejumlah lansia serta wanita. Rekaman Menteri Ekstremis Israel Yitzhak Wasserlauf beredar melalui sambungan telepon terungkap yang menganjurkan militer Israel menargetkan bayi. הם קיוו וחלמו שיום אחד יקום עם מעפר, יאחוז בנשקו ויכה באויביו. Pada Januari lalu, UNICEF menyebut sedikitnya 100 anak di Gaza terbunuh sejak awal Oktober tahun lalu. Dengan sedikitnya dalam 1 hari, 1 anak Gaza terbunuh. Dikutip dari TRT World, sejak perang genosida dimulai pada Oktober 2023, Israel telah membunuh lebih dari 72.000 warga Palestina, termasuk anak-anak dan wanita, melukai lebih dari 172.000 orang, dan menghancurkan 90% infrastruktur. Tidak seperti di tempat-tempat lain, Idul Adha di Gaza, Palestina tanpa sukacita. Duka terlihat di wajah-wajah warga Gaza yang melaksanakan sholat Id di tengah reruntuhan. 3 tahun terakhir, warga Gaza tidak lagi bisa melaksanakan ibadah haji. Sambil mengumandangkan takbir, ratusan warga Gaza berkumpul melaksanakan sholat Idul Adha. Tak seperti umat muslim di belahan lain di dunia, pelaksanaan sholat Idul Adha di Gaza, Palestina penuh duka. Sholat Id dilaksanakan di berbagai lokasi, di antara reruntuhan bangunan diwarnai ketakutan akan serangan Israel. Israel terus menyerang Gaza bahkan di malam takbiran. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pasutri lansia warga Gaza ini mohon ampunan pada Allah akibat tidak bisa melaksanakan ibadah haji. 3 tahun warga Gaza terpenjara selama pendudukan Israel tidak bisa menunaikan ibadah haji. Sementara kali ini warga Gaza juga kesulitan tidak bisa melaksanakan ibadah kurban imbas terbatasnya pasokan hewan kurban. Tentara Israel memaksa sejumlah keluarga meninggalkan rumah mereka di Bethlehem, tepi barat Palestina. Usai dikosongkan, Israel merobohkan salah satu rumah warga Palestina di wilayah tersebut. Suasana tegang terjadi di kota Nahalin, Barat Bethlehem, tepi barat Palestina, saat pasukan Israel memaksa warga Palestina meninggalkan rumah mereka.
Warga berbondong-bondong keluar dari rumah mereka sambil membawa barang-barang pribadi di tengah penjagaan ketat tentara Israel. Tak lama setelah dikosongkan, alat berat militer Israel mulai melakukan pembongkaran dan menghancurkan salah satu rumah warga di Nahalin. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai jumlah bangunan yang dihancurkan Zionis Israel maupun alasan pembongkaran tersebut. Namun penghancuran rumah warga Palestina di wilayah tepi barat semakin memperburuk ketegangan di kawasan tersebut. Situasi di tepi barat sendiri kian memanas di tengah meningkatnya operasi militer Israel dan kekerasan oleh pemukim ilegal terhadap warga Palestina. Pasukan Israel juga menghancurkan sejumlah rumah warga Palestina di Silwan, Yerusalem Timur. Otoritas Israel menyebut pembongkaran dilakukan karena bangunan didirikan tanpa izin. Pasukan Israel bersama sejumlah buldozer menyerbu kawasan Al-Bustan di kota Silwan, Yerusalem Timur, Palestina. Rekaman menunjukkan alat berat dan personel militer Israel memasuki area permukiman dan pusat usaha milik warga Palestina. Otoritas Israel kemudian mulai membongkar sejumlah bangunan dan tempat usaha di kawasan tersebut. Israel menyatakan pembongkaran dilakukan karena bangunan itu dibangun tanpa izin resmi dari otoritas setempat. Namun warga Palestina menilai izin pembangunan hampir mustahil diperoleh, sementara pembongkaran oleh pasukan Israel terus mengancam permukiman mereka di Yerusalem Timur. Diketahui kawasan Al-Bustan selama bertahun-tahun menjadi titik ketegangan di tengah sengketa lahan dan kebijakan penggusuran terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan. Pasukan Israel menyita puluhan kendaraan dan peralatan pertanian milik warga Palestina di wilayah Lembah Yordan Utara tepi barat Palestina. Penyitaan dilakukan di tengah penjagaan ketat tentara bersenjata Israel. Rekaman menunjukkan sejumlah mobil dan peralatan untuk pertanian. Rekaman menunjukkan sejumlah mobil dan peralatan pertanian diangkut menggunakan truk derek, sementara tentara Israel bersenjata lengkap bersiaga di lokasi. Belum ada penjelasan resmi dari otoritas Israel terkait dengan penyitaan tersebut, namun warga Palestina menyebut tindakan itu berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian dan mata pencaharian masyarakat di kawasan tersebut. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah gudang sekaligus pabrik produksi sol sepatu di Jalan Cibolerang, Kota Bandung, Jawa Barat terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang sekaligus pabrik produksi sol sepatu di Jalan Cibolerang, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Asap hitam pekat membumbung tinggi. Kobaran api bermula dari dalam gudang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bagian bangunan. Api berhasil dikendalikan dalam waktu 30 menit. Namun panas tinggi membuat sebagian konstruksi bangunan permanen mengalami kerusakan dan rawan ambruk. Pada saat proses pemadaman setengah jam kita sudah menguasai, jadi tidak ada penyebab. Alhamdulillah kita cepat. Bangunan sendiri sempat ambruk. Ya, karena mungkin ini kan bahan yang mudah terbakar, kemudian eskalasi api pun di atas 1000 derajat, jadi sudah bangunan besi itu sudah dan bisa meleleh memuai, jadi memuai, dan alhamdulillah kita pun antisipasi jangan sampai ada bangunan yang bisa mengakibatkan fatal. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik di area gudang produksi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena seluruh aktivitas pabrik sedang libur. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan.
Libur Hari Raya Idul Adha di kawasan Puncak Bogor terpantau ramai lancar. Diprediksi peningkatan volume kendaraan terus terjadi secara bertahap. Situasi arus lalu lintas di kawasan jalur Puncak Bogor, tepatnya di Simpang Gadok, terpantau ramai lancar. Namun volume kendaraan diprediksi akan meningkat secara bertahap. Rencananya rekayasa lalu lintas akan berlaku situasional. Pengendara diimbau untuk tetap menjaga jarak aman dan mematuhi rambu lalu lintas. Sementara di stasiun Pasar Senen juga terpantau ramai pemudik. Lebih dari 14.000 penumpang kembali melakukan perjalanan menuju sejumlah kota favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang hingga Purwokerto. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan perjalanan tambahan kereta api jarak jauh, termasuk 1 perjalanan tambahan dari stasiun Pasar Senen. Tingginya minat masyarakat juga terlihat dari okupansi kereta ekonomi subsidi yang bahkan telah melampaui kapasitas tempat duduk tersedia. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Berliana Mileni di stasiun Pasar Senen Jakarta dan Selena Yahya di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Berliana terlebih dahulu. Berliana, bagaimana situasi dan kondisi di stasiun Pasar Senen saat ini? Silakan. Ya, selamat sore Camar dan juga pemirsa. Untuk situasi dan suasana di libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di stasiun Pasar Senen hari ini terpantau cukup ramai. Dan kalau memang saya lihat sejak pukul 3 sore tadi hingga saat ini semakin dipadati oleh para penumpang yang didominasi oleh keluarga ataupun yang membawa anak-anak. Kemudian juga dari aktivitas mereka sendiri saat ini sedang melakukan check-in tiket, kemudian melakukan persiapan ataupun menunggu di ruang tunggu yang memang sudah disediakan dari stasiun Pasar Senen. Kalau berdasarkan data yang disampaikan dari Humas PT KAI yang menyampaikan bahwa memang ada sedikit penurunan dari hari kemarin untuk jumlah keberangkatan dari stasiun Pasar Senen sendiri ini ada sebanyak 14.300, kemudian disusul stasiun Gambir dan juga stasiun Jatinegara. Kemudian kalau untuk volume kedatangan yang memang juga masih terbanyak di stasiun Pasar Senen, yakni ada 7.400 penumpang. Kemudian kalau untuk total kapasitas tempat duduk yang disediakan oleh PT KAI Daob 1 ini ada sebanyak 363.000 dan PT KAI mengimbau untuk masyarakat selalu menjaga barang bawaannya masing-masing. Kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke rekan Selena yang berada di Simpang Gadok, Jawa Barat. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Camar dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di Simpang Gadok di pukul 17 ini memang terpantau ramai lancar. Jika kita kilas balik di pukul 7.30 sampai dengan 9.30 memang sama-sama cukup ramai lancar. Dan kepadatan terjadi di jam 11.30 yang mana memang tadinya di pukul 12 ingin diberlakukannya sistem one way dari arah Jakarta menuju ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Namun jika berdasarkan pemantauan dari Satlantas Polres Bogor memang tidak ada kenaikan yang signifikan. Maka dari itu hingga saat ini di sore hari ini memang tidak diberlakukan sistem atau skema rekayasa lalu lintas berupa one way. Dan dapat dilihat pemirsa, adapun kepadatan yang terjadi di setelah Tugu Kabupaten Bogor ini terjadi diakibatkan adanya penumpukan volume kendaraan dan juga penyempitan jalan yang semula dari 4 jalur menjadi 2 jalur. Maka dari itu memang terlihat adanya kepadatan namun tidak memicu kemacetan yang berarti. Dan dapat kami informasikan juga untuk mayoritas pengguna jalan atau yang memasuki wilayah kawasan Bogor, Jawa Barat ini memang terpantau didominasi oleh plat B. Demikian Camar. Baik, situasi terpantau ramai lancar. Terima kasih rekan Selena Yahya dan tadi sudah ada rekan Berliana melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya mengunjungi beberapa destinasi wisata. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Bagus Prasetya Adi di kawasan Blok M Jakarta Selatan dan Kea Della Rosa di kawasan Ancol Jakarta Utara. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke rekan Bagus terlebih dahulu. Bagaimana situasi di Blok M saat ini, Bagus? Baik Camar dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan situasi di libur Idul Adha atau long weekend minggu ini di kawasan Blok M Jakarta Selatan sangat ramai sekali. Camar didominasi dengan anak-anak muda. Di sini banyak anak-anak skena seperti saya saat ini sedang berdandanan anak-anak skena Jakarta Selatan. Nah, dengan Camar dan pemirsa, di sini ada namanya Pekan Skena Blok M Hoop Underground. Di sini banyak sekali brand-brand lokal yang menjual barang-barang lokal seperti kaos, kemeja, dan juga celana dengan harganya tentu murah-murah, Camar dan pemirsa, sekitar 50.000 hingga sampai 100 ribuan. Nah, di sini juga banyak sekali pengunjung anak-anak skena muda yang berbelanja dan juga menikmati musik. Kalau Camar dan pemirsa mendengar ada suara sound sistem gitar yang sangat sangar. Nah, di sini ada namanya seni anak skena, di mana di sana menampilkan ekspresi anak-anak muda dengan musik mereka. Kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih Bagus. Kita beralih ke Ancol, sudah ada rekan Kea Della Rosa di sana. Kea, bagaimana situasi dan kondisi di Ancol? Ya, selamat sore Camar dan juga pemirsa. Kalau misalnya di Blok M tadi ramai, di Ancol tidak kalah ramai. Saat ini saya sedang bersama dengan ribuan warga Jakarta yang sedang memanfaatkan hari libur panjang mereka menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah, kalau misalnya di pantai biasanya anak-anak hanya bermain di bibir pantai ataupun bermain pasir. Di sini beberapa wahana tersedia. Salah satunya ialah wahana jet ski, di mana para pengunjung bisa bermain jet ski dengan harga Rp500.000 untuk 15 menit. Lalu selain ada jet ski, ada wahana air lainnya seperti banana boat, lalu juga ada donut boat hingga taxi boat yang dibanderol dengan harga Rp50.000 untuk satu pemain dengan 3 putaran di bibir pantai Ancol ini. Kalau misalnya anak-anak bermain pasir, ada juga di sini yang lainnya, yakni bermain layang-layang, di mana anak-anak kecil bisa bermain layang-layang dengan harga Rp20.000 untuk layang-layang kecil, lalu Rp50.000 untuk layang-layang besar. Kalau misalnya sudah mulai bosan ataupun sudah mulai lelah bermain di bibir pantai, tentunya bisa melakukan piknik di bibir pantai sembari menunggu matahari terbenam. Untuk Camar dan juga pemirsa yang masih bingung liburan kemana, langsung saja bersama saya di Ancol, Jakarta Utara. Kembali ke studio, Camar. Baik, terima kasih atas informasinya rekan-rekan. Selamat bertugas kembali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Dipersembahkan oleh di belakang saya ini adalah instalasi air zam-zam, dan sekarang sore hari cuacanya cukup panas, di atas 40 derajat. Minum luwak white coffee, panas atau dingin, sama-sama nikmatnya. Saat berhaji, salah satu yang menjadi tantangan adalah cukup lamanya waktu meninggalkan tanah air. Rata-rata adalah 1 bulan. Yang paling menantang adalah lidah orang Indonesia yang biasa mencicipi makanan asli kita. Lantas, bagaimanakah dengan jemaah haji Arab Saudi? Berikut laporan pemimpin redaksi iNews Aiman Wicaksono dari Arab Saudi. Kalau kita bicara soal makanan di Tanah Suci, bagi hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram, terutama yang banyak warga Indonesia, nggak usah khawatir. Kenapa? Nggak kerasa ada di luar negeri, nggak kerasa ada di Arab Saudi, rasanya ada di Indonesia. Nih, contohnya ya, ini sih enak lah, luar biasa ya, kambing, Masya Allah. Tapi saya mau tunjukin satu hal nih. Ini apa nih? Mohon maaf. Tablet nafsu makan. Ada lagi.
Kancing ini kancing. Jengkol. Tapi jangan banyak-banyak ya karena makruh nanti masuk ke masjid. Nah, oke. Kalau mau yang udah dikupas boleh juga ini. Belum nggak berhenti sampai sini. Karena ini ada kalau mau bikin ketoprak, tapi nggak ada ketoprak sini. Ini ada cabai merah yang biasa sangat terkenal di Indonesia. Kerupuk juga, ini kerupuk. Dan yang juga nggak kalah spektakuler adalah ini nih. Sambelnya macam-macam. Mau sambel hijau? Ada. Mau sambel merah? Ada. Mau sambel kecap? Ada. Kayak warung kopi lihat tuh. Udah habis satu nih, toples. Ya, kayak warung kopi nggak? Dan ada kopi sasetan, luwak white coffee. Luar biasa. Warga Indonesia banyak yang betah di Arab Saudi ketika melakukan umroh, ketika ibadah haji, karena selain kenikmatan dari ibadah yang ia dapatkan, ia juga tidak merasa jauh karena makanan-makanan atau kudapan-kudapan atau mungkin cemilan-cemilan. Semua rasanya, jenisnya sama seperti yang ada di Indonesia. Dari Makkah Al-Mukarramah, Aiman Wicaksono laporkan. Pelaksanaan haji di Arab Saudi sangat ketat. Ada satu kartu yang sangat sakti, tapi punya konsekuensi membatalkan ritual berhaji. Ia adalah kartu nusuk. Kartu yang berisi data jemaah haji yang merupakan syarat mutlak seluruh kegiatan ibadah haji di Arab Saudi tidak boleh hilang. Kartu ini diberlakukan layaknya nyawa selama beribadah haji di Tanah Suci. Tujuannya agar pelaksanaan haji tertib dan tidak bisa dimasuki oleh siapapun yang tidak terdaftar, tak terkecuali bagi penduduk setempat sekalipun. Saya berada persis di depan Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah dan akan melaksanakan insya Allah sholat maghrib. Dan saya menunjukkan pada Anda bahwa kartu ini adalah kartu nusuk. Ini nusuk artinya adalah tata cara ibadah, tapi ini merupakan aplikasi yang kemudian setelah kita mendapatkan visa haji, maka kita mendapatkan kartu nusuk ini. Dan kartu nusuk ini sangat berharga di Tanah Suci. Kenapa? Karena kita tidak bisa masuk ke Masjidil Haram, kita tidak bisa masuk ke Masjid Nabawi di Madinah, dan kita tidak bisa melaksanakan wukuf kalau kita tidak punya kartu nusuk ini. Pemerintah Arab Saudi saat ini sangat ketat memberlakukan kartu nusuk. Yang tidak memiliki kartu nusuk tidak bisa melaksanakan ritual ibadah haji seluruhnya. Saya akan tunjukkan pada Anda, pada malam hari sebelum tiba di Masjidil Haram, di kawasan kompleks Masjidil Haram, maka kita harus menunjukkan kartu nusuk. Dan berikut adalah suasananya kala itu. Jabal Umar Mariyat. Jabal Umar Mariyat. Jabal Umar Mariyat. Sida yamin, صح؟ إيه. عليكم السلام يا مرحبا. جبل عمر ماريت. جبل عمر ماريت. لما ايه سيده من هنا مع سيده بعدين يسار مع الدوال يسار مع الدوال يسار. Dan saya akan segera memasuki Masjidil Haram. Bismillah, mudah-mudahan bisa direkam karena saya ingin menunjukkan pada Anda betapa kemudian kartu nusuk ini sangat berharga untuk kemudian bisa masuk sebagai akses ke Masjidil Haram. Sana Masjidil Haram. Ada 2 juta lebih jemaah di seluruh dunia yang kemudian hadir di sini nanti pada saat Arafah terutama. Assalamualaikum. Nusuk. Kita masuki kompleks Masjidil Haram. Semakin dekat waktu sholat ya, fardu sholat wajib, maka akan semakin ketat. Tunjukkan tadi barusan saja, saya nggak ngeliat ada petugas di sana. Dan kita sudah masuk komplek Masjidil Haram, kita sudah melewati 2 checkpoint di depan tadi dan kemudian di sana barusan saja.
Dan itulah kemudian yang saya bisa sampaikan, pemirsa dimanapun Anda berada, dari Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, Aiman Wicaksono melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Wisma Indonesia, Paris, Prancis. Kehadiran Presiden dalam sholat berjamaah menjadi momen hangat bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang berada di Prancis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diiringi alunan takbir, Presiden Prabowo tiba di Wisma Indonesia dan langsung menuju saf Rabu pagi waktu setempat. Presiden Prabowo yang didampingi sejumlah pejabat kemudian mengikuti rangkaian sholat Idul Adha. Sholat berlangsung hikmat dengan diikuti oleh para WNI dan diaspora Indonesia yang sejak pagi telah hadir di Wisma Indonesia. Sholat Idul Adha tersebut dipimpin oleh Imam sekaligus Khatib Fahrudin Ar-Razi yang merupakan alumni S2 Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan dan saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sementara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha bersama dengan keluarga di Masjid Syekh Zayed, Solo, Jawa Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama istri Selvi Ananda dan anak-anaknya melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat dengan disambut Menteri Agama Nasaruddin Umar. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan perwakilan negara sahabat turut melaksanakan sholat di Istiqlal. Sementara sang ayah yang merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha bersama istri Iriana Jokowi di Masjid Syekh Zayed, Solo, Jawa Tengah. Selain itu, mantan Ketua MK Anwar Usman ikut serta dalam rombongan. Diketahui Masjid Syekh Zayed, Solo memotong hewan kurban sebanyak 53 ekor sapi, termasuk sapi Wakil Presiden. Dari Jakarta dan Solo, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Dipersembahkan oleh Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Dipersembahkan oleh Pemirsa, pasukan keamanan haji Kerajaan Arab Saudi berhasil menangkap sejumlah penyusup. Penyusup ingin melaksanakan haji tanpa izin. Pasukan keamanan haji mengepung sebuah truk yang melintas dari Jeddah menuju Mekah. Truk pengangkut batu, namun saat dibuka ternyata di bawahnya terdapat ruang untuk bersembunyi sejumlah penyusup haji. Pelaku berasal dari Mesir, ingin ibadah haji tanpa izin. Tahun ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengetatkan keamanan. Denda haji tanpa izin mencapai 100 juta rupiah. هذه الشاحنة الفرق السرية تابعتهم من تحركهم من جدة حتى قبل الوصول إلى مكة. شو هذا البوابة حقتهم. Pemotongan hewan kurban digelar di Masjid Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat. Total ada 3.000 kupon penukaran daging hewan kurban bagi masyarakat. Pemotongan hewan kurban sebagai rangkaian Idul Adha digelar di Masjid Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang.
Dengan jumlah hewan kurban sebanyak 21 ekor sapi dan 21 ekor kambing, total ada 3.000 kupon penukaran daging hewan kurban bagi masyarakat. Penukaran kupon dilakukan melalui koordinator masing-masing RW yang berada di daerah Jakarta Pusat untuk menghindari penumpukan antrean. Ya alhamdulillah kita di sini ada 21 ekor sapi dan juga 21 ekor kambing. Banyak ya. Nah kalau untuk sapi sendiri ini tadi ada yang beratnya paling berat itu berapa? Ada yang 1 ton. 1 ton? 1 ton ada. Jadi harapan kami bahwa masyarakat itu benar-benar bisa teredukasi bahwa Idul Kurban nggak hanya sekedar kurban, nonton sapi atau kambing, enggak. Tapi ada sunnahnya itu yang kita jalankan bareng-bareng. Namun, ada yang menarik, di Masjid Cut Mutia juga disediakan cukur gratis bagi para pemilik hewan kurban. Dari Jakarta, Ismalia Nadia Panjaitan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai melaksanakan wukuf dan mabit di Musdalifah, jemaah haji bergerak ke Mina. Untuk informasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Eti Jutasari yang juga menjadi tim media Center Haji 2026 di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Eti, selamat sore waktu Jakarta. Waalaikumsalam Syamar, selamat siang waktu Arab Saudi. Baik, Eti, tahap apa saja yang sedang berlangsung di sana dan bagaimana kondisinya? Ya, Syamar dan juga pemirsa, setelah kemarin jemaah haji ini pada tanggal 9 Zulhijjah melaksanakan wukuf di Padang Arafah mulai dari waktu zuhur hingga tergelincirnya matahari atau memasuki waktu maghrib. Yaitu para jemaah haji didorong ke Musdalifah, ke mabit atau bermalam di Musdalifah. Namun tidak semua jemaah haji mabit atau bermalam di Musdalifah. Ada 2 skema, yaitu ada murur dan juga murur plus tanazul. Murur itu adalah jemaah haji tidak mabit atau tidak bermalam Musdalifah. Para jemaah haji ini hanya melintasi Musdalifah lalu langsung menuju ke Mina dan mereka langsung melaksanakan lempar jumroh Aqobah dan dilanjutkan dengan tahallul. Itu yang tadi dilakukan saya bersama jemaah haji dari sekitar 80.000. Jadi pada tahun ini tercatat sebanyak 80.000 jemaah haji Indonesia yang mengikuti skema murur. Selanjutnya yang di Musdalifah, yang bermalam di Musdalifah, ini mereka bermalam hingga pukul 4 pagi. Setelah subuh mereka semuanya itu secara bertahap didorong menuju ke Mina untuk menempati tenda-tenda di sekitaran Mina. Dan jika pada pukul 6:30 tadi, 6:30 pagi tadi dilaporkan sudah tidak ada jemaah haji di Musdalifah. Mereka semua sudah finish pendorongan menuju ke Mina dan mereka yang diatur lagi untuk dapat melakukan lempar jumroh Aqobah. Tapi setelah pukul 10 pagi hingga pukul 2 siang, ini jemaah haji Indonesia dilarang atau kita atur untuk tidak boleh melempar jumroh terlebih dahulu, karena yang pertama ini adalah waktu disebutkan di dalam Al-Quran itu dia adalah memang waktu mustajab untuk berdoa. Namun karena semua orang dari negara lain berpikiran yang sama, maka dikhawatirkan pada saat melewati terowongan Mina akan terjadi kepadatan yang super crowded. Oleh karena itu jemaah haji Indonesia diimbau untuk tidak melakukan lempar jumroh pada pukul 10 hingga 2 siang ini. Hal lain juga karena suhu atau cuaca di Arab Saudi ini, khususnya di Mekah ini, pada siang hari ini saya tadi baru mengecek 43 derajat Celcius. Oleh karena itu, memang jamaah haji agar mengikuti dari petugas. Kembali ke rekan Syamar. Baik, terima kasih Eti. Mudah-mudahan untuk tugas hari ini lancar dan juga mudah-mudahan diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah. Selamat bertugas kembali. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Dipersembahkan oleh
Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali menyaksikan Anyu Sore bersama saya, Reni Arumsari. Pemirsa, munculnya drone night vision milik Hizbullah menjadi sorotan baru dalam konflik di Lebanon Selatan. Teknologi ini memperkuat kemampuan operasi malam Hizbullah di medan tempur. Sejumlah video memperlihatkan penggunaan drone FPV dengan teknologi night vision yang diklaim milik Hizbullah. Rekaman menunjukkan kemampuan pemantauan dan penargetan pada malam hari di area perbatasan Lebanon Israel. Drone FPV dikenal mampu bergerak cepat dan diarahkan langsung ke target secara real time. Dalam salah satu unggahan muncul peringatan dari Hizbullah yang menyebutkan larangan aktivitas pergerakan malam hari. Hal ini menjadi sinyal meningkatnya kontrol keamanan di wilayah yang dipengaruhi oleh Hizbullah. Kemunculan drone night vision milik Hizbullah ini menandai perkembangan baru teknologi udara tanpa awak dalam konflik kawasan. Ya, drone-drone militer Hizbullah terus meluluhlantakkan pertahanan militer Israel di perbatasan Lebanon. Setelah menargetkan tank dan peralatan militer, kini drone-drone Hizbullah menargetkan rumah warga Israel. Sebuah drone kamikaze diluncurkan militer Hizbullah dan menghantam sebuah rumah di pemukiman Metula, Israel Utara dekat perbatasan Lebanon. Media Israel menyebut drone tersebut mengenai atap rumah dan memicu kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam serangan Hizbullah ini. Sementara itu, militer Hizbullah juga merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukan mereka menargetkan sebuah tank Merkava Israel di kota Taibeh, Lebanon Selatan. Rekaman tersebut memperlihatkan drone sebelumnya memverifikasi dengan mencocokkan tata letak bangunan menggunakan citra satelit hingga akhirnya berhasil menghantam tank Israel. Rilisan rekaman terbaru, drone Hizbullah berhasil menghantam markas komando baru Brigade Lapis Baja KE-401 milik militer Israel di Lebanon Selatan. Kolonel Meir Biderman, Komando Brigade Lapis Baja KE-401 Israel mengalami luka serius akibat serangan ini. Menurut IDF, Biderman mengalami cedera kepala serius dan untuk sementara digantikan oleh kepala staf brigadenya. Serangan ini menjadi salah satu yang paling signifikan dalam eskalasi serangan drone Hizbullah belakangan ini. Keberhasilan drone-drone Hizbullah yang menghancurkan titik-titik militer Israel juga terjadi di wilayah Al-Bayada, Lebanon Selatan. Dalam sebuah rekaman yang dirilis, drone serang ababil serta EPV berhasil menghancurkan pangkalan serta tank militer Israel. Israel mengakui adanya serangan drone Hizbullah terhadap pangkalan militernya di Al-Bayada. Israel mengklaim dari serangan-serangan tersebut sebagian drone berhasil dicegat. Militer Israel melancarkan serangkaian serangan pada hari Selasa yang menargetkan berbagai wilayah di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan terjadi seiring dengan terus meningkatnya pertempuran antara Hizbullah dan Israel. Rekaman video menunjukkan ledakan dan kepulan asap tebal yang membumbung di atas Nabatiyeh dan kota-kota sekitarnya setelah serangan tersebut. Media Lebanon melaporkan 14 serangan udara Israel di kota Yohmor al-Shakif menghancurkan puluhan rumah. Serangan tambah dilaporkan menghantam kota Zotar al-Sarkia di mana 2 orang tewas. Serangan udara juga dilaporkan terjadi di kota Arnon, Hapush, Fartebnit, Kautaria al-Riz, Sobadin, dan Nabatiyeh al-Fuka. Menurut laporan Lebanon, serangan Israel meningkat dengan serangan udara dan penembakan artileri terus-menerus yang mempengaruhi sebagian besar kota di daerah tersebut.
Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa pasukan Israel memperluas operasi darat di Lebanon. Israel juga akan merebut wilayah strategis seiring dengan meningkatnya pertempuran di sepanjang perbatasan. הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח, הוא תופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משבחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם. Pasukan Amerika Serikat menyerang kapal Iran dan beberapa lokasi peluncuran rudal di Iran. Pasca serangan AS ke Iran, sistem pertahanan udara Iran di wilayah Provinsi Qom sedang dalam status siaga tinggi. Pasukan Amerika Serikat menyerang Iran. Kali ini target AS menyerang kapal Iran dan beberapa lokasi peluncuran rudal di Iran. Sejumlah media asing melaporkan pasukan AS menyerang beberapa lokasi di Iran Selatan. Juru bicara militer AS mengklaim serangan ini sebagai pembelaan diri. Target salah satunya adalah Bandar Abbas, lokasi kapal-kapal Iran yang mencoba memasang ranjau. Bandar Abbas berada di Iran Selatan, dekat dengan Selat Hormuz. Pasca serangan AS ke Iran, sistem pertahanan udara Iran di wilayah Provinsi Qom sedang dalam status siaga tinggi. Pengerahan sistem pertahanan udara jarak jauh untuk melindungi fasilitas nuklir strategis Fordow di daerah tersebut diaktifkan. Meletusnya perang antara Iran, AS, dan Israel, seluruh sekolah di Iran tutup demi keselamatan anak-anak. Namun pendidikan tetap berlanjut melalui daring atau online. Pecahnya perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat seluruh sekolahan di Iran tutup demi keselamatan anak-anak. Untuk melanjutkan pendidikan, sejumlah sekolah di Iran melanjutkan belajar mengajar menggunakan daring atau online. Perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel hampir mengancam pendidikan anak-anak, namun pemerintah Iran terus melakukan terobosan agar proses belajar mengajar terus dilakukan. Sebelumnya Iran dikejutkan dengan serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Pada 28 Februari lalu, ke sekolahan di kota Mina, Iran yang menewaskan 155 siswa dan 26 guru. Namun Amerika Serikat dengan tegas tidak bertanggung jawab atas serangan tersebut yang menimbulkan kecaman dunia. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dikabarkan ditendang Amerika Serikat dari pembicaraan damai dengan Iran. Sejumlah pejabat pertahanan Israel mengatakan sikap Trump kepada Netanyahu itu berubah. Dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang. Upaya damai Amerika Serikat dengan Iran belum juga menemukan kesepakatan. Dalam upaya perundingan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari pembicaraan damai dengan Iran. New York Times menyebut sikap Trump kepada Netanyahu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang setelah serangan gabungan Amerika Serikat Israel gagal menghancurkan Republik Islam Iran. Menurut para pejabat Israel kepada New York Times, Trump nyaris sepenuhnya mengeluarkan Netanyahu dari pembicaraan gencatan senjata dengan Iran.
Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel bebas menyerang negara musuh termasuk Iran dan Lebanon. Hal itu diungkap melalui akun media sosial Netanyahu setelah melakukan panggilan dengan Trump pada Minggu. Diketahui Amerika Serikat dengan Iran sudah melakukan upaya mediasi beberapa kali. Salah satunya di Pakistan, namun mediasi tersebut belum menemui kesepakatan. Pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang mendesak kedua pihak untuk mengakhiri perang. 探索通过谈判解决问题，受到地区国家和国际社会的欢迎。中方始终认为，对话谈判才是正道，武力解决没有出路。对话的大门既然打开，就不应当再次关上，应当稳住局势的缓和势头，坚持政治解决的大方向，通过对话协商达成兼顾各方关切的解决方案，尽快重开航道，回应国际社会的呼声，共同维护全球产供链的稳定畅通，尽快达成全面持久停火，推动中东海湾局势早日恢复和平稳定。 Delegasi tingkat tinggi Iran dipimpin juru bicara parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, serta Direktur Bank Sentral Iran Abdul Nasser Hemati tiba di Doha, Qatar. Delegasi Iran dikabarkan akan membahas pencairan aset Iran yang dibekukan. Dikutip dari kantor berita Iran Fars, Washington setuju untuk melepas sebagian aset Iran di luar negeri yang dibekukan karena sanksi internasional. Usai dari Doha, delegasi Iran dikabarkan akan bertemu PBB. Ya Allah, Allahu Akbar. Pemirsa, Israel kembali melanggar perjanjian gencatan senjata. Serangan udara dilancarkan militer Israel ke wilayah Al-Maghazi, Gaza bagian tengah. 9 orang dilaporkan tewas termasuk anak-anak. Ya Allah.
Seorang ayah warga Al-Maghazi jalur Gaza Tengah ini tak kuasa menahan tangis. Ia tak berhenti meraung hingga harus tenangkan keluarganya. Bagaimana tidak, anaknya tewas akibat serangan udara yang dilakukan pasukan Zionis Israel. Sang anak ditemukan sudah tidak bernyawa dan tertimbun puing-puing bangunan. Selasa siang waktu setempat, serangan udara Israel kembali menghantam wilayah jalur Gaza. Serangan paling parah menghantam area Al-Maghazi. Dalam satu kali serangan, 5 orang tewas seketika, salah satunya anak-anak. Sementara puluhan lainnya terluka parah. Sejak Oktober 2025, gencatan senjata telah berlangsung di jalur Gaza. Namun selama itu pula, Israel kerap menyerang wilayah Gaza. Di tengah gencatan senjata, Israel membombardir kota Gaza bagian barat. Serangan yang dilakukan di malam Idul Adha tersebut menewaskan 9 warga Gaza. Warga Gaza berlarian dan mencoba menyelamatkan diri setelah sejumlah ledakan menghantam apartemen dan perumahan di Al-Rimal bagian barat kota Gaza. Serangan ini terjadi saat warga Gaza bersiap merayakan Idul Adha yang jatuh pada keesokan harinya. Israel beralasan serangan ini menargetkan komandan baru Hamas, Muhammad Odeh. Israel juga menyerang rumah hingga toko-toko di kawasan Al-Rimal. Banyak warga yang sedang berbelanja baju baru, makanan hingga persiapan kurban untuk Idul Adha kaget atas serangan ini. Kepanikan massal pun terjadi di Gaza bagian barat. Serangan ini menghancurkan area komersial padat di kota Al-Rimal. Berdasarkan data dari Gaza Civil Defense, serangan Israel menewaskan setidaknya 9 warga. Sementara korban luka mencapai lebih dari 20 orang. Kekejian Israel terang-terangan menargetkan anak-anak, bahkan bayi. Bahkan Menteri Ekstremis Israel, Yitzhak Wasserlauf, menganjurkan kekerasan terhadap bayi-bayi tidak berdosa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tangis perpisahan seorang ayah menyayat di lantai rumah sakit. Seharusnya hari ini putrinya Mena Nabil Abu Labda mengenakan baju baru yang dibelinya bersama sang ayah untuk merayakan Idul Adha. Namun bocah perempuan 6 tahun ini justru berakhir mengenakan kain kafan meninggal akibat tenda mereka di Khan Yunis, Gaza, Palestina diserang Israel. Lengan kirinya yang patah akibat serangan Israel sebelumnya bahkan belum sempat diobati, hanya terbalut perban. Muhammad Al-Khatib, bayi laki-laki malang berusia 1 bulan ini selamat, namun ia harus kehilangan kaki kirinya di usia mungilnya terpaksa diamputasi. Senin siang ia tengah disusui oleh ibunya dalam tenda di Khan Yunis. Namun kasih sayang sang ibu direnggut oleh serangan udara Israel hingga ibunya meninggal dunia. Senin siang suasana Khan Yunis berubah mencekam saat Israel menyerang tenda pengungsian. Ambulans terus mengangkut korban anak-anak. Serangan udara Israel sengaja menargetkan anak-anak di tenda pengungsian Al-Mawasi Khan Yunis. Serangan ini menewaskan 5 anak dan sejumlah lansia serta wanita. Rekaman Menteri Ekstremis Israel Yitzhak Wasserlauf beredar melalui sambungan telepon terungkap yang menganjurkan militer Israel menargetkan bayi. לוחמים יקרים וגיבורים, לא רק עיני עם ישראל נשואות אליכם, אלא עיניהם של דורות על גבי דורות שהוכו והושפלו, נרמסו ונהרגו מבלי היכולת שלהם להגן על עצמם. הם קיוו וחלמו שיום אחד יקום עם מעפר
יאחוז בנשקו ויכה באויביו. Pada Januari lalu, UNICEF menyebut sedikitnya 100 anak di Gaza terbunuh sejak awal Oktober tahun lalu. Dengan sedikitnya dalam satu hari, 1 anak Gaza terbunuh. Dikutip dari TRT World, sejak perang genosida dimulai pada Oktober 2023, Israel telah membunuh lebih dari 72.000 warga Palestina, termasuk anak-anak dan wanita, melukai lebih dari 172.000 orang, dan menghancurkan 90% infrastruktur. Ya, tak seperti di tempat-tempat lainnya, Idul Adha di Gaza Palestina tanpa sukacita. Duka terlihat di wajah-wajah warga Gaza yang melaksanakan sholat Id di tengah reruntuhan. 3 tahun terakhir warga Gaza tak lagi bisa melaksanakan ibadah haji. Sambil mengumandangkan takbir, ratusan warga Gaza berkumpul melaksanakan sholat Idul Adha. Tak seperti umat muslim di belahan lain di dunia, pelaksanaan sholat Idul Adha di Gaza, Palestina penuh duka. Sholat Id dilaksanakan di berbagai lokasi, di antara reruntuhan bangunan diwarnai ketakutan akan serangan Israel. Israel terus menyerang Gaza bahkan di malam takbiran. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pasutri lansia warga Gaza ini mohon ampunan pada Allah akibat tidak bisa melaksanakan ibadah haji. 3 tahun warga Gaza terpenjara selama pendudukan Israel tidak bisa menunaikan ibadah haji. Sementara kali ini warga Gaza juga kesulitan tidak bisa melaksanakan ibadah kurban imbas terbatasnya pasokan hewan kurban. Sementara itu, tentara Israel memaksa sejumlah keluarga meninggalkan rumah mereka di Bethlehem, tepi barat Palestina. Usai dikosongkan, Israel merobohkan salah satu rumah warga Palestina di wilayah tersebut. Suasana tegang terjadi di kota Nahalin, barat Bethlehem, tepi barat Palestina, saat pasukan Israel memaksa warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Warga berbondong-bondong keluar dari rumah mereka sambil membawa barang-barang pribadi di tengah penjagaan ketat tentara Israel. Tak lama setelah dikosongkan, alat berat militer Israel mulai melakukan pembongkaran dan menghancurkan salah satu rumah warga di Nahalin. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai jumlah bangunan yang dihancurkan Zionis Israel maupun alasan pembongkaran tersebut. Namun penghancuran rumah warga Palestina di wilayah tepi barat semakin memperburuk ketegangan di kawasan tersebut. Situasi di tepi barat sendiri kian memanas di tengah meningkatnya operasi militer Israel dan kekerasan oleh pemukim ilegal terhadap warga Palestina. Pasukan Israel juga menghancurkan sejumlah rumah warga Palestina di Silwan, Yerusalem Timur. Otoritas Israel menyebut pembongkaran dilakukan karena bangunan didirikan tanpa izin. Pasukan Israel bersama sejumlah buldozer menyerbu kawasan Al-Bustan di kota Silwan, Yerusalem Timur, Palestina. Rekaman menunjukkan alat berat dan personel militer Israel memasuki area permukiman dan pusat usaha milik warga Palestina. Otoritas Israel kemudian mulai membongkar sejumlah bangunan dan tempat usaha di kawasan tersebut. Israel menyatakan pembongkaran dilakukan karena bangunan itu dibangun tanpa izin resmi dari otoritas setempat. Namun warga Palestina menilai izin pembangunan hampir mustahil diperoleh, sementara pembongkaran oleh pasukan Israel terus mengancam permukiman mereka di Yerusalem Timur. Diketahui kawasan Al-Bustan selama bertahun-tahun menjadi titik ketegangan di tengah sengketa lahan dan kebijakan penggusuran terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan. Pasukan Israel menyita puluhan kendaraan dan peralatan pertanian milik warga Palestina di wilayah Lembah Yordan Utara, tepi barat Palestina. Penyitaan dilakukan di tengah penjagaan ketat tentara bersenjata Israel. Rekaman menunjukkan sejumlah mobil dan peralatan pertanian diangkut menggunakan truk derek, sementara tentara Israel bersenjata lengkap bersiaga di lokasi.
Belum ada penjelasan resmi dari otoritas Israel terkait penyitaan tersebut. Namun warga Palestina menyebut tindakan itu berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian dan mata pencarian masyarakat di kawasan tersebut. Israel membombardir kota Tire, Lebanon Selatan. Serangan besar-besaran ini menghancurkan kawasan pemukiman, infrastruktur, serta rumah sakit. Kota Tire di Lebanon Selatan dibuat hancur lebur oleh serangan udara Israel. Media internasional dan juga lembaga hak asasi manusia melaporkan serangan Israel ini menghancurkan rumah-rumah penduduk, jalan, jaringan listrik hingga rumah sakit. Laporan media Lebanon juga mengatakan serangan Israel menghantam kawasan Tirus termasuk di persimpangan Marakah dan sebuah bangunan di Al-Masaken Al-Sabiyah. Gelombang serangan ke kota Tire mengalami peningkatan selama sepekan ini. Israel menyatakan serangannya ini menargetkan infrastruktur serta militer Hizbullah di Lebanon Selatan. Hal ini terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukan pertahanan Israel IDF untuk meningkatkan serangan dan kekuatan terhadap Hizbullah meski gencatan senjata yang dimediasi AS masih berlangsung. Pemerintah Lebanon lewat Kementerian Kesehatan mengatakan sebanyak 3.185 orang tewas dan 9.633 terluka sejak serangan Israel Maret lalu. Pemirsa, Iran menangkap seorang pekerja pabrik yang diduga menjadi mata-mata Israel. Ia diduga membocorkan lokasi fasilitas militer Iran kepada pihak terkait Israel. Otoritas Iran menangkap seorang pria bernama Mojtaba Kian, bekerja di sebuah pabrik dekat Karaj. Pabrik tersebut memproduksi komponen peluncur rudal milik Garda Revolusi Iran atau IRGC. Kian diduga mengirim 7 pesan kepada kelompok monarkis yang disebut memiliki hubungan dengan Israel. Dalam pesan-pesan tersebut, ia diduga membocorkan lokasi fasilitas militer Iran. Ia juga meminta koordinatnya untuk diteruskan kepada Bibi atau julukan yang kerap merujuk pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Iran menyebut fasilitas tersebut kemudian dibombardir sekitar 3 hari setelah informasi dikirimkan. Atas dugaan kerjasama dengan Israel, Kian kini diancam dengan hukuman mati. Ia juga harus menghadapi hukuman penyitaan aset sesuai dengan hukum Iran. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Amerika Serikat mengancam akan menghancurkan uranium milik Iran jika tak segera diserahkan. Di sisi lain, pemimpin tertinggi Iran menolak mengirimkan uranium ke luar negeri karena akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS Israel. Salah satu syarat utama dari AS menuntut Iran agar seluruh stok uranium diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Presiden Amerika Serikat bahkan menegaskan bahwa pasokan uranium diperkaya tinggi milik Iran akan segera diserahkan kepada AS atau dihancurkan. Disampaikan Donald Trump dalam Social Truth pada Senin waktu setempat, uranium yang diperkaya atau debu nuklir akan segera diserahkan kepada Amerika Serikat untuk dibawa pulang dan dihancurkan. Presiden AS juga menambahkan uranium itu bisa dihancurkan di tempat atau di lokasi lainnya yang dapat diterima. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak mengirimkan uranium ke luar negeri karena akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS Israel di masa depan. Mojtaba Khamenei menginstruksikan uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Kepemilikan uranium yang diperkaya oleh Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi poin pembahasan yang alot dalam perundingan antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan.
Pemirsa, seorang pengunjuk rasa mengecam politikus Kanada, Chrystia Freeland, karena diduga terlibat dalam serangan di Gaza. Kecaman tersebut dilontarkan saat Freeland menghadiri sebuah acara di Toronto, Kanada. Politikus Kanada Chrystia Freeland mendapatkan kecaman dari seorang pengunjuk rasa di sebuah acara di Toronto, Kanada. Pengunjuk rasa tersebut mengkritik dukungan Kanada terhadap Israel, terutama dugaan keterlibatan Freeland terkait serangan di Gaza, Palestina. Ia memaki politikus Kanada tersebut secara langsung saat dirinya sedang duduk di atas panggung. Thousands murdered because of you. Thousands murdered because of you. How many children have you orphaned? You monster. You Zionist Nazi. And I see you up there, Jesse. You're disgusting. You're disgusting. You're a monster. What do you have to say for yourself? Aktivis laki-laki yang belum diketahui identitasnya tersebut akhirnya dipaksa petugas untuk keluar dari ruangan. Pemirsa, pengunjuk rasa pro-Palestina mengibarkan kain sepanjang 25 meter yang menampilkan nama korban anak Palestina yang dibunuh Zionis Israel di Naples, Italia. Sejak perang pecah pada 8 Oktober 2023 di Gaza, Palestina, Israel membunuh 18.457 anak Palestina. Aksi dilakukan sebagai solidaritas untuk rakyat Palestina yang saat ini masih dibombardir oleh Zionis Israel. Israel telah melakukan pelanggaran gencatan senjata dengan Hamas karena terus melakukan serangan yang menimbulkan korban jiwa. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Rekaman pertempuran maksud kami di desa Ryasnoye dan Zapselye di wilayah Sumy, Ukraina yang terjadi pada hari Selasa lalu beredar di media sosial. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa kedua kota tersebut telah direbut oleh pasukannya. Video tersebut memperlihatkan serangan drone terhadap bangunan, kendaraan, dan formasi pasukan. Menurut pihak Rusia, unit-unit dari kelompok pasukan utara terus melanjutkan operasi ofensif di beberapa arah membentuk zona penyangga keamanan di wilayah Sumy dan Kharkov. Tanggal dan lokasi rekaman yang dipublikasikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia tidak dapat diverifikasi secara independen. Pemirsa, di Austria, sebuah insiden tabrakan udara melibatkan pesawat kecil dan seorang penerbang para layang. Beruntung korban berhasil mendarat dengan selamat. Seorang penerbang para layang atau paraglider tertabrak pesawat ringan jenis Cessna 172 di dekat kota Zell am See, Austria. Meski mengalami tabrakan, penerbang tersebut berhasil membuka parasut cadangan. Ia pun mendarat dengan selamat tak lama setelah kejadian. Otoritas penerbangan setempat kini tengah menyelidiki tabrakan yang jarang terjadi tersebut.
Pemirsa, partai non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR kembali mendesak penghapusan ambang batas parlemen dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Ambang batas parlemen yang terlalu tinggi dinilai berdampak pada masyarakat yang kehilangan saluran representasi suaranya akibat tidak terakomodasi di parlemen. Revisi rancangan Undang-Undang RUU Pemilu kembali menjadi pembahasan sejumlah partai politik non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. GKSR mendesak DPR dan pemerintah segera melakukan penghapusan atau penurunan parliamentary threshold sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 tahun 2023 tentang ambang batas parlemen. Tak hanya itu, GKSR juga meminta revisi dilakukan secara menyeluruh terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang MD3. Dan meminta partai non-parlemen dilibatkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, ini yang memang menjadi poin yang kita lakukan. Nah, kita berharap bahwa ketika revisi sudah menjadi bagian penting di dalam aktivitas di Senayan, kita ingin mendorong itu menjadi satu upaya-upaya dari pemerintah dan DPR untuk mempercepat proses yang ada. 17 juta suara ini bukan main-main. Tentu kita menginginkan demokrasi yang sehat, pemerintahan yang bersih. Nah, Pak Presiden Prabowo selalu berulang-ulang menyampaikan, saya ingin adanya pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih tidak akan muncul kalau pemilunya tidak bersih. Pembahasan aturan pemilu tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknis elektoral. Namun kualitas representasi suara rakyat harus menjadi perhatian utama dalam demokrasi. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral. Baru seri gandum peanut butter. Wah, kacang! Iya, selai kacangnya asli, tebal, selembut butter, manis, asin, gurih. Selai kacangnya asli, tebal lagi. Baru seri gandum peanut butter. Baru, teh pucuk Clash Sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Teh pucuk Clash Sugar. Rendah gulanya, enak rasanya. Teh pucuk Clash Sugar, bagi-bagi miliaran hadiah. Le Mineral ada segelnya, jadi aman dari debu. Le Mineral tuh lebih seger, kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral. Gimana sih rasa spesial buat lo? Kalau misalnya yang biasa aja, kayak gini nih. Tapi kalau yang spesial, mie sedap kari kental spesial. Resep baru. Real sedapnya. Resep baru dengan rempah pilihan, buah makin kental, rasanya makin spesial. Mie-nya kenyal maksimal, gurih karinya makin sedap, bikin tiap seruputan full of flavor. Cobain deh, resep baru mie sedap kari kental spesial. Karinya makin spesial dari Wings Food. Inilah pemenang kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva, pemenang umroh Agustin, Ganjar, dan Sri. Pemenang TV, kulkas, dan produk elektronik lainnya, serta miliaran uang tunai. Aku Viva, murni pasti sejuknya dari Wings Food. Postur tubuh dan saraf sehat bikin aktivitas jadi lebih nyaman. Aduh, kebas, kesemutan. Minum Hemaviton Neuroforte untuk obati kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik. Baru Hemaviton Neuro untuk cegah datang lagi. Hemaviton Neuroforte obati, Hemaviton Neuro cegah. Neuroaktif formula vitamin B1, B6, dan B12 obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Saraf sehat, aktivitas kembali lancar. Dari Hemaviton, merek yang dipercaya sejak 1977. Le Mineral ada segelnya, jadi aman dari debu. Le Mineral tuh lebih seger, kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral. Bu, saya baru borong sabun Nuvo Family. Ada promo bikin FOMO. Beli 3 gratis 1 cuma 10.000. Wah, 1 cuma 2.500. Lebih hebat lawan kuman. Yuk borong sabun Nuvo Family, beli 3 gratis 1. Wingscare. Le Mineral ada segelnya, jadi aman dari debu. Le Mineral tuh lebih seger, kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral.
of the world's greatest badminton tournament. Ini cerita aku bareng Isoplas. Selalu gerak dengan cepat. Tanpa sadar, banyak aktivitas bikin aku kehilangan ion. Berkeringat, jadi dehidrasi. Untung ada Isoplas dengan 7 ion. Ionnya lebih cepat diserap, tubuh langsung terhidrasi. Fokus cepat balik, aku bisa cepat beraktivitas lagi. Keep on moving with Isoplas. Hidrasi cepat, jaga performa. Dari Wings Food. Pas! Nyeri otot saat beraktivitas, tempel Salon Pas. Hangatnya menyerap dan tahan lama. Kapan saja dan siapa saja. Pas. Satu yang pas, Salon Pas. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Le Mineral ada segelnya, jadi aman dari debu. Le Mineral tuh lebih seger, kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral. UC 1000 isotonik dengan electrolyte dan 1000 mg vitamin C. UC Me still going. Di sana sini di desa sampai ke kota, pakai smartphone selalu aman di mana-mana. Bisa internetan tanpa kuota, masa tengah pun gak perlu tegang. Cuma smartphone yang punya non-stop kuota. Aman-aman, smartphone ada di mana-mana. Smartphone jagoan sinyal se-Indonesia. Le Mineral ada segelnya, jadi aman dari debu. Le Mineral tuh lebih seger, kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral. Buat segelintir orang, musik itu lebih dari latar belakang. Karena musik bisa ngertiin perasaan mereka. Gak cuma asal dengerin, tapi benar-benar dirasain. Bikin yang beda jadi sefrekuensi. Untuk mereka yang selalu nempatin musik di depan, kita tempatin mereka di barisan terdefense. Spotify Premium, gabung sekarang. Le Mineral ada segelnya, jadi aman dari debu. Le Mineral tuh lebih seger, kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Ya, masih di Ayu Sore bersama saya Rini Arumsari. Pemirsa, seorang pria tewas dan 2 anak terluka akibat ledakan petasan. Korban menerbangkan balon udara dengan menggantungkan ratusan petasan. Polisi memeriksa lokasi ledakan petasan di Desa Tambaan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya korban seorang pria 23 tahun bersama 5 orang lainnya menerbangkan balon udara merayakan malam takbiran. Korban menggantungkan ratusan petasan pada ekor balon udara yang akan diterbangkan. Saat ada petasan yang tidak menyala, korban pun berusaha mengambilnya, namun naas petasan tiba-tiba meledak. Korban terluka parah dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara 2 korban anak-anak terluka masih dirawat di rumah sakit. Balon tersebut mau naik, ya kan? Mau naik, ada beberapa petasan yang tidak meledak. Kemudian korban mendekati dan terjadi terkena ledakan tersebut. Korban tewas telah dimakamkan, sementara polisi masih menyelidiki penyebab kejadian. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.
Pemirsa, induk orang utan dan bayinya yang kurus terekam melintas di jalan tambang batubara. Satwa endemik Kalimantan ini diduga menjadi korban pembabatan hutan untuk industri ekstraktif. Seekor induk orang utan bersama bayinya tengah berjalan lemah menyeberangi Jalan Holing Tambang Batubara, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Video ini sebenarnya direkam pada September 2023 namun baru viral. Tim dari Center for Orang Utan Protection bersama BKSDA Kaltim bahkan harus menginap di bawah pohon tempat keduanya berteduh selama proses penyelamatan. Pembiusan sempat 3 kali gagal karena kondisi tubuh satwa yang sangat kurus. Dan saat itu tim medis mengidentifikasi bahwa Maulian mengalami malnutrisi dengan kondisi body score conditionnya di bawah 2 dari nilai maksimalnya 5, dan dia mengalami dehidrasi dan kondisi tulang terlihat jelas. 6 bulan dirawat, kedua satwa yang diberi nama Maulian dan Arianti akhirnya pulih dan berat badan naik 14 kg dan telah dilepas liarkan. Dari beberapa bulan ke depan setelah dilakukan peningkatan nutrisi dan sebagainya, maka menurut kami sudah cukup layak dari sisi perilaku maupun dari sisi kesehatan untuk segera dilepas liarkan di kawasan pelepasliaran orangutan yang dimiliki oleh teman-teman COP. Kasus ini menjadi potret ancaman nyata satwa yang makin kehilangan hutan sebagai habitat mereka. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kelaparan, kawanan monyet liar turun gunung dan bermain di pinggir jalan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Nasional Probolinggo, Situbondo. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup kesan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa saksikan program iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Herjuno Syahputra. Ya pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bila Anda menuju Situbondo atau Balidap memasuki kawasan Gunung Bentar, Kecamatan Ringgo, Kabupaten Probolinggo, diimbau untuk waspada dan berhati-hati. Pasalnya, bisa jadi Anda akan menjumpai kawanan monyet liar ekor panjang. Biasanya monyet-monyet tersebut berjumlah belasan ekor. Warga setempat menyebut jumlah kawanan monyet bisa bertambah banyak saat musim kemarau datang. Diduga, kawasan hutan Bentar yang gersang dan rusak menjadi penyebab monyet-monyet tersebut turun ke jalan. Monyet ekor panjang bermain di pohon pinggir jalan dan sesekali di bahu jalan. Untuk itu, pengguna jalan diimbau untuk tidak berhenti, sebab dikhawatirkan monyet tersebut dapat menyerang. Bahkan menurut warga sekitar, terkadang kawanan monyet tersebut mencuri makanan. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan.